Hai para YouTuber, mungkin kalian ada yang mengalami kasus seperti ini. Ketika kalian upload video baru, ternyata video kalian cuma dapat 2000 penonton atau 3000 penonton. Walaupun kalian upload lagi video yang baru, hasilnya sama aja, cuma dapat 2000 penonton atau 3000 penonton. Bahkan ada juga yang malah turun video kalian. Dan kalian pasti ada yang berpikir, kok turun-turun aja ya video saya? Kapan naiknya? Gimana cara agar kita bisa menaikkan video kita agar bisa dapat penonton yang banyak? Nah, jadi kali ini saya akan membahas yaitu kenapa video kalian tuh gak bisa naik-naik dan kenapa hanya stuck di 2000 penonton atau 3000 penonton, gak bisa naik sama sekali. Oke, kita akan bahas ke bagian bagaimana algoritma video itu bekerja. Oke, nah jadi kali ini saya akan langsung aja menjelaskan kepada kalian bagaimana algoritma video itu bisa bekerja. Ini juga berlaku buat kalian entah itu di YouTube, YouTube Short, entah itu di sosmed lainnya seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan di bagian sini saya akan berikan ilustrasinya kepada kalian karena ada beberapa penonton yang mungkin tidak akan paham jika hanya dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau diberikan gambar itu ada kemungkinan kalian akan bisa paham. Dan di sini saya akan berikan contoh kepada kalian ada dua video yaitu video jelek dan juga video bagus. Dan kenapa kalian harus membuat video bagus? Karena video bagus itu sebenarnya sangat berdampak sekali kenapa video kalian itu bisa viral ataupun video kalian cuma dapat penonton yang sangat sedikit. Bahkan gak dapat penonton sama sekali. Jadi kita langsung aja membahasnya untuk bagian video bagus. Kenapa kalian harus membuat video bagus? Karena ini alasannya. Jadi ketika kalian membuat video, anggap aja video kalian tuh bagus ya. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu video bagus, jadi kalau kalian nonton video bagus itu seperti video yang kalian nonton di YouTube itu bisa sampai betah, sampai habis ataupun cuma setengahnya aja gak apa-apa. Nah, itu bisa dikatakan video bagus. Kalau video jelek, itu kalian mungkin skip-skip aja, ketika ditonton skip. Karena kalian tidak tertarik untuk nonton video itu. Cuma bagus di bagian thumbnailnya aja, tapi isi videonya nggak bagus. Nah, itu video jelek. Dan di bagian sini saya akan jelaskan dulu tentang video baru upload, tapi videonya bagus ya. Nah, kita akan langsung aja menjelaskan bagaimana algoritma YouTube itu bekerja ya. Jadi, ketika kalian mengupload video, nah ini video bagus ya. Nah, maka YouTube akan langsung aja merekomendasikan ke beberapa penonton kalian di berandanya. Jadi ini ada beranda 1, beranda 2, beranda 3. Jadi ini para penonton ya. Nah, ilustrasinya kalau kalian lihat itu kalau kalian cari di YouTube. Nah, pasti kalian akan bisa melihat adanya rekomendasi dari YouTube. Nah, banyak sekali kan? Nah, ini adalah video yang belum saya tonton. Ada juga beberapa video yang sudah saya tonton pastinya. Dan ketika ada penonton, misal saya ini penonton ya, ada yang tertarik nih untuk menonton. Misal saya mau nonton video ini ya, Gadget In, saya mau nonton video ini. Artinya saya tertarik. Dan ketika saya tertarik, maka di sini langsung aja YouTube akan memberikan hasilnya. Anggap aja saya sebagai penonton yang ini. Jadi saya menonton sampai 10 menit ataupun sampai habis ya. Jadi ini rata-rata saya tonton. Lalu ada penonton pertama yang nonton juga cuma 80%. Lalu ada penonton lainnya cuma nonton 70%. Ada juga penonton lainnya menontonnya itu 80%. Ada juga penonton lainnya yang menonton 70% dan berikutnya ya. Jadi intinya ini hasil dari tontonan para penonton kalian. Itu menontonnya sampai habis apa cuma setengahnya aja atau cuma bagian 70% dari durasi video kalian. Lalu, algoritma YouTube itu sebenarnya akan memberikan nilai KKM ya. Kalau kita sekolah, jadi ada nilai minimum agar bisa naik kelas. Dan naik kelas itu seperti kalian dapat rekomendasi dari YouTube ya. Jadi kalau kalian dapat rekomendasi dari YouTube, maka kalian akan terus videonya direkomendasikan oleh YouTube. Sampai gak ada penonton yang menonton video kalian. Jadi kalau kalian lihat di bagian analisis, nah, ini kalau kalian lihat analisis, itu ada durasi tonton dan juga penayangan. Begitu juga dengan beberapa video yang baru kalian upload. Kalian bisa lihat, ini baru video yang saya upload ya. Ini ada penayangan, rasio klik, tayangan, dan ini rata-rata durasi tonton. Jadi durasinya nontonnya cuma 2 menit 23 detik. Jadi cukup kecil ya. Nah, anggap aja ini video kalian bagus ya, yang nonton sampai banyak seperti ini. Dan kalian bisa mendapatkan 1000 penonton. Oke, paham? Nah, anggap aja cuma dapat 1000 penonton. Ketika kalian mendapatkan nilai rekomendasi, jadi ketika kalian melebihi nilai KKM, maka kalian akan naik kelas kan kalau sekolah. Nah, maka kalian akan lanjut ke bagian rekomendasi kedua. Jadi, video kalian akan direkomendasikan lagi oleh YouTube ke beberapa penonton lainnya, entah itu subscriber atau bukan subscriber kalian. Lalu, setelah itu ternyata ada yang nonton dan juga
penontonnya juga banyak. Kalian dapat yang 80%, ada yang sampai habis lagi, atau ada yang juga 60%, ada yang 70%. Jadi intinya kalian dapat beberapa penonton lagi gitu. Dan ini ada nilai KKM lagi. Ternyata sama aja nilai KKM-nya, dan hasilnya itu sangat memuaskan. Kalian melebihi nilai KKM ya. Jadi bisa dikatakan video kalian lolos ya. Nah, lalu kalian akan mendapatkan 10.000 view karena video kalian direkomendasikan lagi oleh YouTube. Jadi anggap aja ini awalnya cuma di-share di 1.000 orang, lalu di-share lagi di 10.000 orang, ternyata yang nonton juga banyak karena video kalian itu bagus ya. Dan lanjut, YouTube akan merekomendasikan lagi. Nah, direkomendasikan lagi selanjutnya, dan ternyata rata-rata tontonnya itu cuma sedikit. Karena kalian sudah dapat penonton yang hanya suka kepada kalian. Sisanya itu ada beberapa penonton yang memang tidak suka sama video kalian. Jadi kalian tidak bisa pasti dapat semua penonton, karena pasti ada beberapa aja yang suka sama video kalian. Dan ada juga beberapa yang tidak suka sama video kalian. Anggap aja ini adalah orang yang gak suka sama video kalian. Dan akhirnya ketika di bagian nilai KKM ataupun nilai bagian kenaikan kelas, ternyata kalian gak lulus. Karena gak lulus, kalian harusnya cuma dapat 1 juta view. Nah, itu juga berlaku buat kalian misal ini ada di titik yang ini. Jadi misal kalian cuma di titik yang ini, maka video kalian cuma stuck di 2000 aja atau cuma dapat 10.000 view. Jadi kalian tahu kan alasan kenapa video bagus itu sangat penting, karena penonton itu betah. Jadi kalian bayangin aja, saya seorang penonton, saya cuma nonton video kalian, cuma skip, itu pasti ada dampaknya. Kalau nonton sampai habis, itu pasti juga ada dampaknya, semua ada efeknya. Dan itu otomatis berdasarkan algoritma yang diberikan oleh YouTube. Contohnya kalau saya lihat di bagian konten saya yang pertama tadi, nah jadi ini video terbaru saya, kalian bisa lihat di sini, algoritma mengatakan rata-rata durasi tonton sudah kelihatan, persentase penayangan rata-rata juga kelihatan. Jadi sangat berdampak sekali kalau kalian dapat penonton itu bisa nonton sampai lama. Jadi alasan video kalian itu bisa viral, semuanya itu berpengaruh. Dan kenapa rekomendasi YouTube itu sangat penting sekali buat kalian, entah itu algoritma, entah itu SEO, ataupun kata kunci, karena sangat penting sekali. Contohnya seperti ini, kalau kalian perhatikan, jadi ini saya matikan dulu ya ini. Nah, jadi ini video kalian ketika di-share ya oleh YouTube, atau merekomendasikan video kalian agar muncul di para penonton kalian, di berandanya. Jadi kalau kalian lihat di bagian YouTube Studio, lalu kalian tonton video kalian yang sudah ada banyak penonton. Nah, di sini ada sumber traffic ya. Jadi ini bagaimana penonton menemukan video kalian. Jadi itu ada alasannya gitu. Nah, kalau kalian pakai komputer itu pasti kelihatan kok. Kalian kalau arahkan di bagian sini nanti ada petunjuknya. Ini berdasarkan penelusuran YouTube. Artinya berdasarkan pencarian ya. Ini menggunakan kata kunci. Nah, kalau kalian menggunakan kata kunci yang bagus, maka seharusnya persentasenya itu besar. Karena video kalian tuh bisa dicari berdasarkan kata kunci. Jika kalian menggunakan kata kunci yang jelek, maka persentasenya pasti sangat kecil sekali. Lalu berikutnya adalah rekomendasi video. Nah, ini yang saya bahas adalah rekomendasi dari video kalian. Jadi ketika muncul di beranda orang, ini beranda penonton pertama, ini beranda penonton kedua, penonton ketiga, penonton keempat, dan seterusnya. Dan kalau kalian lihat, ini kursornya saya arahkan ke sini ya. Nah, ini kelihatan ya. Ada beranda YouTube, ada beranda berikutnya. Nah, ini artinya rekomendasi YouTube itu bekerja berdasarkan beranda yang ada di YouTube dan juga beranda yang ada di sebelah kanan ketika kalian menonton video kalian. Kalau di HP itu di bawah biasanya ya. Nah, ini kalau kalian lihat rekomendasi YouTube itu merekomendasikan video saya 25%. Jadi kalian sebagai penonton pasti akan melihat video saya dan itu ada rekomendasi dari YouTube dan hasilnya 25% di-share oleh YouTube ya. Lalu berikutnya dari halaman channel. Kalau halaman channel itu dari para penonton yang belum tentu subscribe kalian ataupun belum pernah nonton kalian. Jadi persentasenya sangat kecil sekali. Berikutnya adalah fitur YouTube lainnya. Fitur YouTube lainnya itu bebas ya, entah itu dari ID card ataupun sebagainya. Lalu berikutnya lainnya ataupun lihat semuanya. Jadi ini berkaitan dengan penonton kalian yang sumbernya dari WhatsApp atau Instagram atau dari Facebook dan sebagainya. Jadi ketika kalian membagikan video kalian itu di WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya, maka dia akan masuk ke bagian sini ya. Jadi ketika saya share video saya di Instagram saya, ketika ada orang yang tanya kepada saya, "Bang, bagaimana cara menghubungi bantuan YouTube?" maka dia akan masuk ke bagian sini. Dan kalian juga harus perhatikan baik-baik thumbnail kalian, karena thumbnail itu juga bekerja dengan sangat penting sekali untuk video kalian agar mau diklik oleh para penonton kalian.
Setelah kalian menentukan SEO-nya, ini kan penelusuran YouTube, artinya kata kunci atau SEO-nya sudah bagus ya. Jika sudah bagus, presentasinya bagus, maka rekomendasi juga bagus dan muncul video kalian. Dan juga isi video kalian juga menentukan, jika sudah bagus maka sudah oke. Dan thumbnail itu bekerjanya di bagian jangkauan. Namanya jangkauan artinya video kalian itu dijangkau oleh para penonton. Itu dari mana saja. Nah, sumbernya itu dari sini. Kalian bisa lihat, ini ada penayangan, rasio klik tayang, dan juga penonton unik, dan sebagainya. Kalau kalian lihat, ini ada namanya rasio klik tayang dari tayangan. Nah, jadi ini adalah hasil dari clickbait ataupun thumbnail kalian. Jika thumbnail kalian bagus, seharusnya di bagian sini itu besar ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini, ini jauh lebih detail ya. Jadi, cara penonton menemukan video ini. Nah, kelihatan. Ini kalian bisa lihat, ini kan kelihatan. 63%, fitur jelajah, rekomendasi video, halaman channel, fitur YouTube lainnya. Ini bisa dilihat juga tanda seru. Selanjutnya di bagian sini, ini juga kelihatan 68% dari tayangan YouTube merekomendasikan konten Anda. Jadi video saya itu sudah masuk di KKM ya, karena sudah melebihi 50%. Kalian bisa lihat ini ada nilai rekomendasi. Jadi kalau sudah masuk di bagian sini, ini kan sudah masuk di 68%. Artinya sudah bisa dikatakan bagus ya. Dan di bagian sini ada 7,7 rasio klik tayang, ini dari thumbnail ya. Kalau thumbnailnya kita bagus, mungkin rasionya persentase untuk diklik pasti jauh lebih besar. Jadi semuanya kelihatan. Bahkan kalau saya lihat di video saya yang bisa dikatakan cukup viral penayangan, kita ganti menjadi 100.000. Nah, kita bedah dan saya akan pindah ke bagian video saya yang paling banyak penonton. Ini juga kelihatan pendapatannya dan kita lihat di bagian jangkauannya. Nah, di sini kelihatan juga 17,7% rasio klik tayang. Jadi, penonton itu untuk ngeklik thumbnail ini karena menarik sekali, itu cukup besar. Jadi, sangat menentukan juga thumbnail kalian itu bagus apa enggaknya. Jadi, kalau kalian lihat thumbnailnya saya, itu semua ada komposisinya. Jadi, pertama, kalian harus menggunakan kata kunci. Lalu yang kedua thumbnailnya, lalu yang kedua isi video. Seperti kalian mencari video orang. Contoh, ini saya akan mencari video. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya cari video berjudul cara isi pajak Amerika, artinya ini kata kunci ya, atau SEO. Jika kata kuncinya kalian bagus, maka seharusnya video kalian itu bisa muncul. Nah, ini kan banyak video yang muncul, seperti Adlina, lalu ada YouTuber lainnya, dan ada saya di bagian sini. Artinya, kata kunci dari cara isi pajak Amerika, ini sudah bagus. Selanjutnya, ke tahap kedua, yaitu thumbnail ya. Ini thumbnail. Nah, jadi kan muncul thumbnailnya saya. Ini, anggap aja saya ini penonton, lalu penasaran dengan video saya sendiri. Saya tekan. Nah, ternyata isi videonya itu bagus banget. Artinya, bisa dikatakan kalian sudah masuk di 3 komposisi ini. Karena 3 komposisi ini yang paling penting, yaitu kata kunci SEO, thumbnail, isi video. Jika ketiganya ini sudah bagus, bisa dikatakan video kalian pasti sangat bagus sekali. Dan bisa dapat rekomendasi dari YouTube ya. Sebenarnya YouTube itu tidak pernah peduli kalian mau bikin konten apa. Entah mau bikin konten gaming, bermanfaat, tidak bermanfaat, atau konten lucu, atau konten prank, dan sebagainya. YouTube hanya peduli, intinya kalian harus membuat penonton kalian itu betah di channel YouTube kalian. Semakin kalian bisa membuat penonton kalian betah di YouTube, maka YouTube akan suka kepada kalian. Dan YouTube akan selalu merekomendasikan video kalian agar selalu muncul di beranda para penonton kalian. Jadi, kuncinya kalian harus membuat betah para penonton kalian agar diam di channel YouTube kalian. Terserah, intinya hanya diam di channel YouTube kalian agar selalu nonton video kalian sampai habis kalau bisa. Dan kalau sampai habis, bisa dikatakan pastinya kalian videonya itu sangat bagus sekali. Nah, jadi itu penting banget ya. Dan kita akan ke bagian video jelek. Kenapa video jelek itu tidak bisa masuk SEO atau gak dapat rekomendasi atau videonya cuma dapat sedikit. Nah, kalian bisa lihat di bagian ilustrasi ini. Jadi anggap aja kalian baru upload video nih, tapi videonya jelek. Video jelek itu bisa dikatakan sebagai penonton, saya anggap aja sebagai penonton ya. Ketika menonton itu langsung skip. Walaupun tampilnya kalian bagus, ternyata ketika saya tonton itu sangat membosankan sekali pembicaraannya. Tidak menarik sama sekali. Jadi sebagai penonton saya skip ya. Dan kita lanjut contoh algoritmanya. Jadi ketika YouTube memberikan rekomendasi, ini video jelek, kalian nggak tahu kan sebagai penonton. Kalian cuma lihat tampilnya aja sama judulnya aja ya. Kalian cari video, nah ternyata video itu muncul, tapi ternyata isinya jelek. Nah, ini direkomendasikan oleh YouTube, dibagikan juga, sama aja algoritmanya. Semua video YouTube itu semuanya algoritma sama. Jadi, YouTube nggak pernah tahu videonya itu jelek apa enggak.
taunya dari hasil rata-rata ya. Nah, lanjut. Nah, ternyata ketika di-share, nah, rata-rata tontonnya cuma dikit. Ini cuma skip. Ini ada yang nonton cuma 20%, ada yang nonton 30%, ada yang nonton 20%, ada yang nonton 40%, dan sebagainya. Lanjut, lalu ternyata nilai KKM-nya itu segini juga. Nah, karena tidak melebihi nilai KKM, jadi video kalian tuh cuma berhenti di bagian sini. Nah, sama YouTube dibantu lagi. Kalian dapat 1000 penonton ya, anggap aja ya. Nah, di bagian sini YouTube akan mencoba lagi merekomendasikan video kalian. Karena sebenarnya video kalian tetap akan direkomendasi oleh YouTube. Tapi sayangnya kalian nggak dapat penonton. Kenapa? Karena video kalian itu jelek. Nah, ketika direkomendasikan, ini di-share lagi nih. Sama penonton 1, penonton 2, penonton 3, penonton 4, dan sebagainya. Muncul nih di beranda teman lainnya. Atau beranda di saya. Atau beranda orang lain dan sebagainya. Ternyata itu nggak ada yang nonton. Garis nilainya itu mengatakan bahwa segini. Tapi nggak ada yang nonton. Alhasil algoritma mengatakan bahwa video ini jelek ya. Karena gak ada yang nonton. Nah, itulah alasan kenapa video kalian cuma dapat 1000 penonton aja, atau 2000 penonton aja, atau 3000 penonton aja. Karena yang nonton cuma di bagian algoritma pertama, tapi gak lanjut di algoritma kedua dan seterusnya. Jadi kalian cuma dapat penonton segini aja gitu. Nah, YouTube ternyata mencoba lagi nih, di-share lagi nih sama algoritma YouTube menggunakan rekomendasi. Nah, ternyata hasilnya sama aja. Nah, itu gak dapat penonton, kosong sama sekali. Kalian cuma dapat penonton di bagian awal doang. Jadi kalaupun kalian upload lagi video yang terbaru, itu sama aja kalau video kalian itu jelek atau tidak menarik. Itulah kenapa kalian harus mencoba untuk membuat video yang menarik. Karena dengan adanya video yang menarik, itu bisa dipastikan bahwa video kalian itu bisa membuat betah penonton kalian berada di channel YouTube kalian maupun menonton video kalian. Itulah kenapa saya selalu menyarankan kepada kalian, Bang, kenapa video saya kok yang nonton cuma 2000 aja? Bang, kenapa video saya yang nonton cuma 1000 aja? Dan mungkin kalian ada juga yang satir kepada saya, Bang, tapi kan video kamu juga dapat sedikit, Bang. Kenapa kok gak bisa dapat banyak? Padahal kamu sudah tahu teori dari algoritma YouTube. Nah, jawabannya kalian sudah tahu kan? Video yang menarik itu belum tentu semua orang suka ya. Nah, kalau bagi saya menarik, belum tentu bagi orang itu menarik ya. Jadi saya sebagai YouTuber itu harus selalu membuat video, terus mencoba membuat video agar selalu menarik. Dengan harapan agar bisa mendapatkan penonton yang baru ataupun penonton lama agar juga tertarik dengan video saya yang baru saya upload. Gitu ya. Jadi sebagai YouTuber kenapa kalian harus konsisten? Karena kalian harus membuat video agar kalian bisa mencoba mendapatkan persentase atau harapan agar bisa dapat penonton baru atau penonton lama mau menonton video kalian. Dan seharusnya kalian juga belajar banyak hal tentang algoritma yang ada di YouTube, entah itu kata kunci, tag, judul, dan sebagainya. Karena semuanya itu sangat berdampak sekali buat kalian. Karena penonton itu bisa melihat di bagian judul, thumbnail, isi, dan sebagainya. Dan itu sangat menentukan sekali. Kalau penonton kalian itu sampai skip, itu artinya kalian videonya kurang menarik atau membosankan. Nah, kuncinya agar kalian bisa dapat penonton yang sangat banyak sekali, itu adalah membuat betah para penonton kalian. Jadi penting banget buat kalian untuk membuat video yang bagus. Dan buat kalian yang selalu bikin konten, entah itu seminggu 7 kali atau seminggu 2 kali atau sebagainya, jadi kalian bingung kapan sih upload yang tepat, Bang, dan kalau upload itu minimal berapa kali sih, Bang. Nah, sebenarnya itu tidak ada kewajiban ya. Bahkan di bantuan YouTube mengatakan juga tidak ada penjelasan tentang upload rutin dan sebagainya. Jadi kalian itu menguploadnya terserah. Intinya kalian jangan upload selama 6 bulan sekali. Alhasil nanti kalian kena dismonet ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalian upload aja semampu kalian. Intinya kalian membuat konten yang berkualitas dan menarik dan tentu saja bagus. Jika kalian asal upload aja, maka bisa dikatakan mungkin video kalian bisa aja menarik dan juga bisa aja mungkin jelek. Tetapi kembali lagi ya kepada kreatornya. Jika kreatornya mungkin bisa dikatakan sangat kreatif sekali ataupun bagus videonya dan sebagainya, walaupun dia upload seminggu 7 kali atau setiap hari upload, maka tidak masalah. Yang penting kalian bisa membuat penonton kalian tuh betah di video kalian, terus memutarnya ataupun selalu menonton video kalian yang terbaru, konsisten terus menonton video kalian. Jadi bisa dikatakan video kalian itu pasti bagus sekali. Nah, jadi bagaimana? Kalian sudah paham tentang algoritma video itu bekerja. Ini juga berlaku di sosmed lainnya, entah itu di Instagram, Facebook, dan TikTok, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan algoritmanya sama aja. Bedanya kalau di TikTok itu untuk pencarian itu bisa, tapi sangat jarang sekali untuk digunakan pencarian.
kalaupun ditekan itu bisa dikatakan bisa, tapi tidak seefisien yang ada di YouTube. Kalau di YouTube lebih ke pencarian dan juga rekomendasi. Sedangkan yang ada di TikTok itu bisa dikatakan lebih ke rekomendasi ya. Dan kalian tahu alasannya kenapa kok yang ada di FYP TikTok itu rata-rata yang terbuka atau para wanita. Karena kalian sudah tahu, TikTok tidak pernah peduli sama algoritma yang ada di TikTok ya. Jadi semuanya otomatis berdasarkan para penonton. Kalau kalian betah nonton video seperti itu, maka otomatis video seperti itu pasti akan terus FYP. Karena itu berdasarkan algoritma yang otomatis. Jadi kalian jangan heran kenapa video FYP itu rata-rata para wanita yang ada di TikTok dan sebagainya. Karena betah nonton video itu. Jadi kalian kuncinya harus membuat konten yang menarik. Begitu juga dengan yang ada di YouTube ya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa hadir di live streaming saya setiap malam. Kalian bisa aktifkan lonceng. Nanti akan ada notifikasi dari channel YouTube-nya saya bahwa saya lagi live streaming. Jadi kalian hadir aja. Nanti kalian bisa tanyakan lebih detail tentang algoritma yang ada di channel YouTube kalian dan bagaimana cara agar rekomendasi kalian tuh bisa naik. Nah, jadi itu dia algoritma YouTube, bagaimana itu bisa bekerja. Sekian dari Agan Daily dan sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.